apabila bertambah tahun maka otomatis bertambah usia kita. Kalau sudah bertambah usia kita, berarti otomatis kita semakin dekat dengan yang namanya akhirat, semakin jauh dengan yang namanya dunia. Itu sudah otomatis. Dengan bertambahnya tahun, maka bertambah pula usia kita. Kalau sudah usia kita bertambah, Pak Bu, berarti kita akan semakin jauh dengan kehidupan dunia, semakin dekat dengan kehidupan akhirat. Itu sudah otomatis. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang tahun ini, hari ini itu lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Makanya kita harus berusaha menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan bertambah tahun, kita berusaha bertambah pula ibadah kita kepada Allah, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha di tahun yang baru ini, kita mengisi tahun ini dengan ibadah, memperbanyak amal soleh, supaya kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Ikhtalafa ahlul zahir wa ahlul batin fi makna hadhihi ayat. Maka ulama zahir dan juga ulama batin, ya, ahlul batin dan ahlul zahir itu berbeda pendapat tentang makna al-yaqin dalam ayat ini. Yang pertama, adapun ahlul zahir, karena mereka memang terikat, mereka mengikat diri mereka dengan zahir-zahirnya ayat, yang tampak daripada ayat, yang jelas daripada ayat itu, maka mereka mengatakan yang dimaksud al-yaqin itu adalah al-maut, kematian. Berarti arti daripada ayat tersebut, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu sampai datang yang namanya kematian. Jadi kita ini diperintahkan untuk terus ibadah, terus taat, terus amal soleh sampai kematian menjemput kita. Jangan sampai kendor, Pak Bu, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lengah untuk kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita beribadah terus sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kita. Makanya dengan bertambahnya usia itu, kita harus sadar, kita harus bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan semakin dekat dengan yang namanya akhirat. Ya. Introspeksi di tahun kemarin, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita perbaiki di tahun yang datang ini, di tahun sekarang ini. Ya. Itu namanya muhasabah. Ya. Kita diperintahkan selalu untuk muhasabah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk kita selalu ibadah sampai datang yang namanya kematian. Jadi jangan sampai kita kendor dalam sholat, dalam
baca Quran, dalam zikir, dalam bersolawat kepada Nabi, dalam menghadiri majelis ilmu, majelis-majelisul khair, ya. Itu makna al-yakin menurut ahlul zahir. Kemudian wa ahlul batin, adapun ahlul batin, ulama ahli batin, mereka mengatakan al-yakin huna al-fathu wal ma'rifah. Makna al-yakin itu yaitu sampai kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat. Jadi dalam ayat ini menurut ahlul batin, ketika kita beribadah kepada Allah, itu kita harus berusaha dalam ibadah kita sampai kita merasakan nikmat ketika beribadah. Bagaimana caranya? Ketika kita sholat, kita merasakan nikmatnya ibadah sholat. Ketika kita baca Al-Quran, kita mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Ketika kita berzikir, kita mendapatkan nikmatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sadar, Pak Bu, ya, kita ini sholat jangan sampai cuma sekedar rutinitas dok. Pokoknya kan saya sholat 5 waktu, pokoknya kan saya ngaji, yang penting saya kan zikir. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita tingkatkan, ya. Bagaimana ketika sholat saya merasakan nikmatnya sholat. Nah, itu. Ketika saya ngaji, mendapatkan nikmatnya ngaji. Ketika saya zikir, mendapatkan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita usahakan mencari itu dalam ibadah. Makanya dulu, dan itu butuh usaha. Butuh usaha. Ketika kita sholat, berusaha hadir. Nah, tidak mungkin kita bisa hadir kalau kita tidak tahu makna yang kita baca, meskipun secara global. Contohnya, di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau kepingin kita hadir, khusyuk, ya paling tidak kita harus tahu apa arti surat Al-Fatihah. Meskipun secara global, ya, tidak perinci. Nah, di situ membantu kita untuk hadir, untuk khusyuk. Kenapa? Kita tadabbur dalam makna-makna yang kita baca dari situ. Tidak mau tadabbur bagaimana kalau tidak ngerti artinya. Paling meneng-menengan tok merong, khusyuk ya, buka arwati ini. Jadi makanya kita harus mengerti makna apa yang kita baca. Makanya kadang-kadang ada orang puluhan tahun sholat, tapi tidak ngerti arti Al-Fatihah. Padahal dibaca Al-Fatihah suatu hari berapa kali, ya. Sholat 5 waktu harus baca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya, rukun itu sholat. Belum Fatihah yang lain, belum sholat sunnah. Tapi dia nggak tahu artinya surat Al-Fatihah itu apa, dan nggak kepingin tahu kadang-kadang. Nah, ini keliru, karena dengan kita memahami makna surat Al-Fatihah itu membantu kita untuk khusyuk, hadir dalam sholat kita. Begitu pula ketika zikir ruku, zikir sujud, paling tidak kita tahu secara global makna apa yang kita baca. Nah, di situ nanti kita bisa hadir, bisa khusyuk pada hadir. Ya. Makanya dalam ibadah kita berusaha merasakan nikmatnya ibadah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan yang kurang lebih seperti ini. Orang-orang al-arif billah, orang yang dekat kepada Allah, yataladzaduna bi salatihim wa bi tilawatihim wa bi dzikrihim kama yataladzaduna ahlul ma'asi bi ma'asihim. Yang kurang lebih seperti itu. Orang yang
kenal dengan Allah, mereka itu merasa lezat ketika sholat. Ketika sholat merasakan nikmat lezat mereka. Ketika membaca Quran merasakan nikmat lezat mereka baca Quran. Ketika berzikir juga seperti itu. Sebagaimana orang ahli maksiat merasakan nikmat maksiat ketika mereka bermaksiat. Orang maksiat merasakan nikmatnya ketika maksiat. Maka orang yang ahli ibadah yang dekat kepada Allah, mereka juga seperti itu. Merasakan nikmat ketika sholat, ketika ibadah, ketika ngaji, ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita usahakan para hadirin. Jangan sampai kita cuma sekedar rutinitas tok selesai. Tapi bagaimana ketika kita sholat kita merasakan nikmatnya sholat, kita bisa merasakan ketenangan dalam sholat. Ya, itu yang perlu kita usahakan. Makanya Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai makrifat, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu butuh usaha. Butuh usaha. Tapi kalau tidak usaha ya tidak dapat kita itu. Harus diusahakan. Satu ulama namanya Utbatul Hulam. Beliau pernah mengatakan yang kurang lebih seperti ini, Ka'batu laila 20 sana wa tana'amtu biha 20 sana. Kata beliau, aku ini bangun malam tahajud 20 tahun. Beliau tahajudnya itu 40 tahun. 20 tahun pertama aku belum merasakan nikmatnya bangun malam. 20 tahun pertama. Bayangkan, 20 tahun pertama belum mendapatkan nikmatnya bangun malam. Setelah 20 tahun baru aku merasakan nikmatnya qiyamul lail itu. Bayangkan. Ini ulama para hadirin ya. 20 tahun pertama itu masih mujahadahnya. Berusaha. Setelah 20 tahun baru mendapatkan nikmatnya qiyamul lail. Bangun malam ibadah kepada Allah di malam hari. Yang bisa kita ambil daripada ucapan beliau ini, memang butuh usaha. Untuk mendapatkan nikmatnya ibadah itu harus usaha. Jadi kita jangan nunggu pokoknya saya ibadah, kapan-kapan ketemu atau datang nikmat ya wis. Rezeki nekat pokoknya harus maju sembahyang. Pokoknya kan saya sholat, pokoknya saya akan ngaji, jangan. Tapi kita usahakan, kita sholat dan kita berusaha mendapatkan nikmatnya sholat. Kita baca Quran, kita berusaha mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Dan semua ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmatnya ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, rahmat itu akan turun kepada kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah berusaha untuk mengisi hari kita, waktu kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap rahmat dan kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mendapatkan rahmat itu tidak cukup diem, ya, tapi harus ada usaha. Usahanya apa? Ya amal soleh, ya ibadah, ya taat sama Allah. Makanya ulama mengatakan, man tamanna minallahi rahmah wa lam ya'mal khairan kana karajulin tamanna min ardi samar wa la yabdhuru fiha badran. Kata ulama, barang siapa yang berangan-angan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengamalkan kebaikan, kepingin dapat rahmat tapi enggak taat, kepingin dapat rahmat tapi maksiat, ya. Itu kata ulama diibaratkan seperti seseorang
yang berangan-angan mendapatkan buah tapi dia tidak nanam. Kepingin panen tapi nggak nanam. Saya kepingin panen tapi nggak nanam, ya tidak mungkin. Nah, caranya bagaimana? Ya kita tanam itu. Nanti kalau kita tanam, kita jaga, baru kita panen. Maka begitu pula kita ibadah taat kepada Allah, nanti kita panen rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita ngaji, kita amal soleh, nanti panennya yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin sering kita amal soleh, berarti semakin banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kuncinya seperti itu para hadirin ya. Jadi jangan rahmat ditunggu tapi nggak ibadah, tapi harus berusaha taat, baru nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, "Iman lid dunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri muqamika fiha, wa'mal lil jannah biqadri hajatika ilaiha, wa'mal lin nar biqadri sabrika anha." Kata Nabi, kerjakan untuk urusan duniamu dengan kadar kamu menetap di dalamnya. Kita diperintahkan kerja, tapi pekerjaan kita sekiranya hasil yang kita dapat cukup untuk kita hidup di dunia ini. Umpamanya Pak, usia sudah mungkin 50 tahun ya, berarti kurang berapa tahun nanti hidup di dunia ini ya. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60-70 tahun. Berarti kata Nabi, kerja untuk duniamu sekiranya kamu hidup berapa tahun itu. Berarti otomatis kalau kita semakin tua, dengan bertambahnya usia, bertambahnya tahun ini, berarti semakin dekat dengan kematian. Cukup kita bekerja, mempunyai uang sekiranya untuk hidup saya berapa tahun ya. Masa umur sudah 50 tahun butuh miliaran Pak. Mau hidup berapa tahun kita di dunia ini? 100 tahun, 200 tahun ya. Malaikat itu bosan Pak ya. Jangan kenal, kadang-kadang keluarga sendiri seperti gak mati-mati gitu. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang doa mudah-mudahan usia saya panjang sampai 150 tahun. Kak diamini ambil anaknya Pak. Ya. Saya gak ngamini anaknya Pak. Waduh, satu sedikit itu. Ya. Ya kecuali dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah, enggak apa-apa. Makanya doanya harus seperti itu. Mudah-mudahan panjang umur 100 tahun mungkin. Tambah ono Pak, sehat walafiat ya fi taatillah. Nek gak ngerepoti keluargane kok ya Pak. Nah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bekerja untuk urusan dunia kata Nabi, dengan kadar kamu hidup di dunia. Oh berapa tahun di dunia? Yaitu kerjakan sekiranya cukup ya. Tabungan saya mungkin sekian. Kalau saya mati umur sekian, cukup. Nah, cukup sudah. Yang lainnya gunakan untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sisanya digunakan untuk ibadah taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mungkin tabungannya, asetnya cukup sampai dia mati. Yes. Setelah itu waktu yang lain gunakan untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerja, tapi dengan kadar kamu hidup di dalamnya. Kemudian dan kerjakan untuk urusan akhiratmu dengan kadar kamu menetap di dalamnya. Nah, kita mau berapa tahun di akhirat?
Oh kita selamanya, ya berarti sangunya yang banyak untuk akhirat. Karena kita mau hidup selamanya di sana. Sholatnya yang banyak, ngajinya yang banyak, zikirnya yang banyak, amal soleh yang banyak. Kenapa? Karena kita ingin hidup lama di akhirat. Dan kerjakan untuk urusan surgamu dengan kadar kebutuhanmu dalam surga. Saya kepingin surga yang paling dukur, ya berarti sholatnya sing akeh. Saya kepingin kumpul sama Kanjeng Nabi, ya berarti banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, perbanyak amal solehnya, banyak zikirnya. Kepingin surga dukur Pak, tapi ibadahnya biasa, ya keliru. Makanya Nabi mengatakan, kerjakan untuk urusan surgamu dengan kadar kebutuhanmu kepadanya. Butuh surga yang paling tinggi, kepingin kumpul dengan para anbiya wal mursalin, ya berarti harus lebih banyak ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi, kerjakan untuk urusan nerakamu dengan kadar sabarmu di neraka. Siapa Pak? Sabar di neraka. Ya, itu maksudnya ancaman sama Nabi. Kepingin maksiat, ya siap-siap sabar di neraka. Nah, intinya seperti itu maksudnya. Dan tidak mungkin orang bisa mampu untuk menahan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fama asbaruhum 'alan nar, kata Allah. Siapa di antara kalian yang mampu menahan siksa api neraka? Jangan kena api neraka, api dunia kita tidak kuat. Meskipun fisiknya kuat, meskipun hebat ini orang itu, kita kalau mau sadar punya kekuatan, mungkin bisa push up ratusan kali, lari puluhan kilo, mungkin ngangkat berapa beban. Coba dinyos ini pakai rokok aja. Dinyos pakai rokok, demam Pak, 3 hari 2 hari, ngeles segala macam. Itu baru sedikit dari api dunia. Bayangkan, apa lagi nanti api neraka. Makanya kata Allah, fama asbaruhum 'alan nar. Siapa yang mampu, yang kuat untuk menahan api neraka? Tidak mungkin kuat. Nah, makanya kata Nabi, ayo kalau mau maksiat, ya dengan kadar sabarmu masuk neraka. Ya, siapa yang tahan, yang kuat untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, dengan bergantinya tahun ini kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya di bulan Muharram ini para ulama dan juga Nabi kita Muhammad SAW memberikan amalan-amalan untuk kita kerjakan di bulan Muharram. Yang pertama kata ulama, diperintahkan kita untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Zakar al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh. Ulama mengatakan untuk mendapatkan predikat atau gelar Al-Hafidh itu syaratnya paling tidak harus hafal 100.000 hadis, baru bisa mendapatkan gelar Al-Hafidh. Ini Imam bin Hajar beliau disebut Al-Hafidh, berarti paling sedikit beliau hafal hadis 100.000 hadis. Beliau mengatakan sesungguhnya diriwayatkan dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shoma akhira yaumin min dzulhijjah wa awwala yaumin minal muharram ja'alallahu lahu
kafarata khamsina sana. Barang siapa yang berpuasa di awal bulan Muharram, sudah lewat Pak ya, dan di akhir bulan Dzulhijjah, maka itu bisa menjadi pelebur dosa selama 50 tahun. Kemudian terusannya wasaumu yaumin minal Muharram bisaumi 30 yauman. Satu hari orang berpuasa di bulan Muharram itu pahalanya seperti puasa 30 hari. Jadi sekarang ini, hari-hari ini, kalau kita berpuasa satu hari, maka seperti kita berpuasa pahalanya 30 hari. Ya. Jangan nanti puasa Muharram sedina kalau usah puasa Ramadan ya. Ramadan kan saulan sih kiai. Bukan. Ini dari segi pahala. Dari segi pahala seperti pahala orang yang berpuasa 30 hari selain bulan Muharram. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma thalathata ayyam min syahri haram. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan yang mulia. Jadi tidak harus Muharram. Ya, termasuk Muharram ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini bulan-bulan Ashhurul Hurum. Barang siapa berpuasa di Ashhurul Hurum ini, Al-Khamis wal Jumu'ah wa Sabt, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'imi'ati an. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka Allah akan menulis ibadah 700 tahun pahalanya. Kamis, Jumat, Sabtu, termasuk di bulan Muharram ini. Itu pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa di bulan Muharram. Dan perlu diketahui bahwasanya orang itu kalau beribadah di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji, kalau kita sedekah, kalau kita zikir, ya, kalau kita bersolawat kepada Nabi di bulan-bulan yang mulia, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau maksiat juga seperti itu, akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita mengisi tahun baru ini dengan kita menambah ketaatan kita, menambah ibadah kita, menambah amal soleh kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك